Bayangkan kamu baru saja pindah ke apartemen dengan harga murah, tetapi setiap malam kamu mendengar langkah kaki, pintu yang terbuka sendiri, dan teror yang semakin mendekat. Apa yang sebenarnya terjadi di apartemen nomor 13? Ikuti ceritanya dan putuskan apakah kamu akan berani tinggal di sana. Raka, seorang mahasiswa baru, sangat bersemangat saat pindah ke kota untuk kuliah. Ia mencari apartemen dengan harga terjangkau dan akhirnya menemukan di sebuah gedung tua yang sepi. Ini dia, apartemen nomor 13, ucapnya sambil tersenyum puas. Raka tak percaya pada mitos yang mengaitkan angka 13 dengan kesialan. Namun, saat dia masuk ke dalam apartemen, suasana terasa berbeda. Dindingnya dicat dengan warna pucat, lampu kuning redup menggantung, dan debu menumpuk di sudut-sudut ruang. Butuh sedikit perbaikan ini, tapi gak masalah kok. Mungkin sapu-sapu dikit, udah bersih kok ini. Ia ingin menjadikan apartemen tua ini menjadi tempat tinggal yang nyaman. Malam pertama, Raka merasa sangat bersemangat. Ia menata barang-barangnya dan membangun suasana baru di tempat tinggalnya itu. Lalu dia duduk sambil menonton film di sofa. Saat tengah malam, tiba-tiba suara langkah kaki terdengar dari langit-langit. Raka terdiam, terkejut. Mungkin penghuni di atas sedang bergerak. Pikirnya mencoba mengabaikan suara itu. Setiap malam suara langkah kaki itu semakin nyaring, seperti ada seseorang yang berjalan bolak-balik di atasnya. Raka mulai merasa tak nyaman, tapi ia menghibur dirinya dengan berpikir bahwa semua ini hanya imajinasi. Namun, suara itu mengganggu tidurnya dan membuatnya semakin gelisah. Saat siang hari, Raka mencoba berkenalan dengan tetangga di gedung. Saat berbincang, ia mendengar desas-desus tentang apartemen nomor 13. Seorang wanita parubaya berkata, "Banyak orang yang tinggal di sana, tapi mereka tidak bertahan lama." Raka merasa aneh dengan pernyataan itu. Mungkin itu hanya mitos, gumamnya sambil tersenyum. Tapi di dalam hatinya, rasa takut mulai menggelisahkan pikirannya. Malam itu, Raka memutuskan untuk tidur lebih awal. Namun, saat ia baru saja terlelap, suara ketukan di pintu membangunkannya. Ia terdiam sejenak. Siapa yang ngetuk malam-malam gini ya? Aku kan baru pindah. Belum ada yang aku kabarin kalau aku pindah ke sini. Dengan hati-hati, ia membuka pintu. Tapi tak ada siapa-siapa. Ini sangat aneh. Setelah berhari-hari ia diganggu suara-suara aneh, Raka memutuskan untuk menyelidiki. Ia mencatat semua kejadian yang dialaminya. Pintu yang tiba-tiba terbuka, suara langkah kaki, dan bahkan suara bisikan yang ia dengar saat tengah malam. Raka mulai merasa terjebak dalam sebuah misteri yang semakin menegangkan. Di perpustakaan kampus, Raka mencari informasi tentang sejarah gedung tempat tinggalnya. Ia menemukan artikel tua tentang seorang wanita yang hilang di apartemen nomor 13. Wanita itu disebut-sebut sering mendengar suara-suara aneh sebelum menghilang tanpa jejak. Ketika membaca artikel itu, rasa takut muncul. Apakah ia akan mengalami hal yang sama? Namun rasa penasaran yang kuat mendorongnya untuk terus mencari tahu. Raka mulai merasakan kehadiran yang mengerikan. Suara ketukan di dinding semakin sering, dan benda-benda di apartemen terkadang bergerak tanpa sebab. Suatu malam saat dia sedang duduk di meja belajar, Raka mendengar suara perempuan berbisik lembut, "Bantu aku." Raka terkejut dan berpaling ke arah suara itu, tetapi tidak ada siapa-siapa. Ketika ia berusaha mencari sumber suara, ia merasakan hawa dingin yang menyentuh lehernya. Raka memutuskan untuk tidak tidur malam itu, berusaha tetap terjaga dan mencari tahu lebih jauh. Raka mengajak temannya, Dika, untuk menginap di apartemennya. Ia berharap dengan kehadiran Dika, suasana bisa menjadi lebih nyaman. Namun malam itu, suasana malam semakin mencekam. Dika yang awalnya skeptis mulai merasa aneh ketika suara langkah kaki kembali terdengar. "Kau yakin tidak ada orang di atas kita?" ucap Dika. "Tadi siang aku cek kosong." "Itu tidak wajar, Dika." Saat mereka berdua tertidur, suara pintu terbuka dengan sendirinya.
Ardika terbangun dan melihat ke arah pintu, dan dia berteriak, Raka, Raka terbangun dan melihat sosok wanita samar berdiri di ambang pintu, menatap mereka dengan tatapan kosong. Mereka berdua melompat dari tempat tidur dan berlari ke pintu keluar. Namun saat mereka berusaha membuka pintu, kunci tidak mau berputar. Dalam ketegangan itu, sosok wanita itu mulai mendekat. Suaranya terdengar semakin jelas. bantu aku. Keesokan paginya, Dika pergi dan meminta Raka untuk mengosongkan apartemen itu secepatnya. Raka merasa semakin tertekan. Ia merasa seolah terjebak dalam mimpi buruk yang tak berujung. Raka tahu ia harus mencari tahu lebih banyak tentang wanita itu. Ia kembali ke perpustakaan dan menemukan lebih banyak informasi. Ternyata wanita itu adalah seorang penghuni yang sangat mencintai apartemennya. Namun, suatu malam dia menghilang setelah mengeluh tentang suara-suara aneh yang mengganggunya. Sementara itu, keluarga dari wanita itu tidak pernah menemukannya. Raka akhirnya mengumpulkan keberanian untuk kembali ke apartemen. Ia merasa harus membantu wanita itu agar arwahnya bisa tenang. Malam itu Raka mempersiapkan sebuah lilin dan foto wanita yang ia temukan di artikel. Dengan gemetar ia mulai berbicara. Aku tahu kamu ada di sini. Aku ingin membantumu. Apa yang kau inginkan? Bantu aku. Tiba-tiba lampu mati dan udara terasa berat. Raka merasakan sekelilingnya bergetar. Sosok wanita itu muncul di hadapannya dengan wajah penuh kesedihan. Raka merasakan kepedihan yang mendalam. Lalu Raka bertanya, "Apa yang terjadi padamu? Kenapa kamu terjebak di sini?" Saya tidak bisa pergi. Mereka menahan saya di sini. Raka menatap sosok itu dengan empati. Ia mengerti bahwa wanita itu tidak ingin menyakitinya. Ia hanya terjebak dalam siklus ketakutan dan kesedihan. Raka memutuskan untuk melakukan ritual sederhana, meminta agar arwah wanita itu bisa pergi ke tempat yang tenang. Raka menyalakan lilin, membaca doa dan berharap agar arwah wanita itu bisa menemukan kedamaian. Tiba-tiba, suasana menjadi tenang. Raka merasa sesuatu yang hangat menyelimuti dirinya. Dan dia tahu bahwa wanita itu akhirnya bisa pergi. Lalu beberapa malam kemudian, suara langkah kaki itu berhenti dan Raka merasa damai di apartemen nomor 13. Ia merasa telah menutup sebuah bab yang menakutkan dalam hidupnya. Raka memutuskan untuk tetap tinggal di apartemen itu. Dia tidak merasa terjebak lagi. Dia tidak merasakan kehadiran yang menyeramkan lagi. Kini dia merasa lebih kuat. Namun, satu hal yang tidak ia ketahui, ketika malam menjelang dan angka 13 kembali muncul di kalender, sepasang mata yang penuh harapan mengawasinya dari jauh, siap untuk melindunginya dari bayangan yang pernah mengganggu. Namun kadang kita harus berani menghadapi ketakutan kita untuk menemukan kedamaian. Tapi apakah benar semua sudah berakhir? Seiring berjalan waktu, Raka mulai merasa bahwa apartemen nomor 13 tak hanya menjadi tempat tinggal, tapi juga sebuah tempat untuk mengingat. Ia sering merenung pengalaman menakutkan yang pernah ia alami dan bagaimana ia berhasil membantu wanita itu. Dia menjadi lebih tertarik pada dunia lain dan mempelajari cara-cara untuk berkomunikasi dengan arwah. Raka mulai mengumpulkan informasi tentang kisah-kisah serupa di gedung tempat tinggalnya dan mengunjungi perpustakaan untuk mendalami sejarah kota. Ia menemukan bahwa banyak bangunan tua di kota itu memiliki kisah yang sama, di mana banyak arwah-arwah terjebak karena berbagai sebab, baik karena tragedi, kesedihan, atau bahkan keinginan untuk melindungi tempat mereka. Suatu sore, Raka mendapat kunjungan dari wanita tua yang mengaku sebagai mantan penghuni gedung. Namanya Bu Lina. Ia membawa sepiring kue dan teh, ingin menjalin pertemanan. Saat mereka berbincang, Bu Lina mulai bercerita tentang apartemen 13 dan sejarahnya. Anak muda, kau tahu apartemen itu sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Banyak cerita menyedihkan di dalamnya. Banyak orang yang tidak percaya pada hal-hal aneh, dan mereka pergi dengan membawa beban di hati mereka. Raka mendengar dengan penuh perhatian. Aku mendengar tentang seorang wanita yang hilang.
Apa kamu tahu tentang itu, Bu? Oh, itu adalah Sari. Dia seorang seniman yang sangat berbakat. Semua orang mencintainya. Dia terjebak dalam kesedihannya sendiri. Suatu malam, dia melukis dengan sangat larut. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi setelah itu, hingga ia menghilang. Saat Bu Lina bercerita, Raka merasa suasana di ruangan menjadi berat, seperti ada sesuatu yang mengalir di antara mereka. Raka bertanya-tanya, apakah Sari masih terjebak di apartemennya, masih mencari cara untuk menyampaikan pesannya. Aku masih di sini. Raka mulai merasakan sesuatu di sekelilingnya. Ia merasa bahwa Sari mungkin masih ingin berbincang. Ia meminta Bu Lina untuk membantunya melakukan ritual kecil agar mereka bisa berkomunikasi dengan Sari. Malam itu, Raka dan Bu Lina menyiapkan lilin dan foto-foto lama yang mereka temukan. Raka menggenggam tangan Bu Lina dan berdoa, berharap arwah Sari bisa mendengar mereka. Sari, jika kau ada di sini, kami ingin membantu. Silahkan tunjukkan tanda-tanda agar kami tahu kau mendengar. Lalu tiba-tiba angin berhembus dengan kencang dan lampu mulai berkedip. Raka merasa ketakutan, tapi ia berusaha tetap tenang. Dalam kegelapan, mereka melihat bayangan samar di sudut ruangan. Sari, jika itu kau, perlihatkan dirimu. Bantu aku. Raka merasa emosi yang mendalam. Sosok itu adalah Sari, tapi ia tampak sedih dan terjebak. Raka berusaha menjangkau sosok itu, tapi ia hanya bisa melihatnya dari kejauhan. Apa yang bisa kami lakukan untuk membantumu? Kenapa kau masih terjebak di sini? Aku ingin menyelesaikan lukisanku sebelum aku bisa pergi. Sari menunjukkan kepada mereka sebuah kanvas yang terlupakan di sudut apartemen. Di atas kanvas itu terdapat lukisan setengah jadi sebuah pemandangan indah. Namun sepertinya ada nuansa kesedihan yang mendalam. Kami akan membantumu menyelesaikannya. Malam itu Raka dan Bu Lina bekerja bersama untuk menyelesaikan lukisan Sari. Mereka menghabiskan berjam-jam menambah detail, warna dan nuansa pada kanvas itu. Saat mereka melukis, Raka merasa seolah-olah Sari berada di samping mereka, mengarahkan setiap goresan kuas. Ketika lukisan itu akhirnya selesai, Raka merasa kehadiran Sari semakin kuat. Dengan harapan, ia menempatkan lukisan itu di tengah ruangan dan berdoa agar Sari bisa menemukan kedamaian. Sari, lukisan ini adalah milikmu. Semoga ini bisa membantumu pergi. Lalu tiba-tiba ruangan dipenuhi cahaya hangat dan sosok Sari tersenyum dengan penuh rasa bersyukur. Terima kasih. Aku akhirnya bisa pergi. Dan dengan lembut, sosok itu menghilang, meninggalkan kedamaian yang tak tertandingi di ruangan itu. Setelah malam itu, Raka merasakan perubahan yang besar di apartemennya. Suara-suara aneh hilang, dan tempat itu menjadi lebih tenang. Ia merasa seolah Sari telah meninggalkan jejak positif di apartemennya. Raka kini menyadari betapa pentingnya membantu orang lain, bahkan arwah yang terjebak. Ia menulis blog tentang pengalamannya, berbagi kisahnya dengan orang lain, dan menginspirasi mereka untuk memahami dan menghormati dunia yang lebih besar di luar sana. Dan di suatu tempat di antara dunia ini dan dunia yang lain, Sari akhirnya menemukan kedamaian, dikelilingi oleh warna dan keindahan yang selama ini ia cari. Apartemen nomor 13 kini bukan lagi tempat yang menakutkan, tapi menjadi rumah bagi kenangan dan harapan baru. Ketika kita berani menghadapi ketakutan kita tidak hanya membantu diri kita sendiri, tapi juga orang lain yang terjebak dalam kegelapan. Siapa yang tahu, mungkin ada kisah lain yang menunggu untuk diceritakan di antara dinding-dinding tua ini.